Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait akad murabahah. Pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai, bai nakdan atau tangguh, bai muajjal. Namun demikian tidak berarti akad jual beli yang karakteristiknya tidak seperti ini, misalnya jual beli tanpa menyatakan harga pokok dan margin keuntungan dikatakan tidak sesuai syariah. Semua akad jual beli apapun bentuknya, jika tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, tetap diperbolehkan secara syariah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Harga beli menggunakan harga pokok, yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal. Sedangkan keuntungan yang diinginkan bisa dinyatakan dalam jumlah tertentu, lamsam, misalnya 20 juta atau berdasarkan persentase misal 20 atau 30% dari harga pokok. Sebagai contoh, Adi membeli mobil dengan harga 200 juta dan ketika menawarkan mobilnya, ia mengatakan, "Saya jual mobil ini dengan harga 250 juta, saya mengambil untung sebesar 50 juta." Pembeli dimungkinkan untuk melakukan tawar-menawar dengan penjual atas besarnya keuntungan yang diinginkannya, sehingga diperoleh besarnya keuntungan yang disepakati pembeli dan penjual. Besarnya keuntungan harus jelas. Harga barang yang telah disepakati tidak dapat berubah. Misalkan dari contoh di atas, harga yang disepakati 240 juta dan dapat dibayar dengan mengangsur sebesar 10 juta per bulan dalam jangka waktu 2 tahun. Maka besarnya angsuran tetap sebesar 10 juta per bulan selama 24 bulan walaupun harga mobil sudah meningkat atau tingkat bunga pasar bunga meningkat. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit pembayaran tangguhan. Dalam akad murabahah diperkenakan harga berbeda untuk cara pembayaran berbeda. Misalnya harga tunai, harga tangguh dengan periode 1 dan atau 2 tahun berbeda. Namun penjual dan pembeli harus memilih harga mana yang disepakati dalam akad tersebut, dan begitu disepakati maka hanya ada satu harga dalam akad yang digunakan dan harga ini tidak dapat berubah. Apabila pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya, harga tidak boleh berubah. Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, penjual tidak diperbolehkan mengenakan denda atas keterlambatan pada pembeli karena kelebihan pembayaran atas suatu hutang sama dengan riba. Apabila pelunasan piutang tertunda dikarenakan pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendak memberi keringanan. Keringanan dapat berupa menghapus sisa tagihan, membantu menjualkan objek murabahah pada pihak lain, atau melakukan restrukturisasi piutang. Restrukturisasi piutang ini dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Contoh, 1. Memberi potongan sisa tagihan. Yang kedua,
melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling. Yang ketiga adalah mengkonversi akad murabahah. Nah, di sini ada skema terkait akad murabahah. Yang pertama, pembeli datang kepada penjual dengan memesan barang sesuai dengan spesifikasi tanpa ada kesepakatan harga. Artinya, pembeli hanya memberikan gambaran. Contoh seperti mobil. Mobil yang diinginkan adalah spesifikasi A, B, C, dan seterusnya. Dan bisa juga disertai dengan kisaran harga adalah sekian. Nah, setelah itu, atas dasar informasi yang diberikan pembeli, penjual datang ke pihak supplier. Pihak supplier ini misalkan adalah dealer mobil. Penjual melakukan pembelian barang yang sudah sesuai dengan apa yang dikriteriakan oleh pembeli. Dengan catatan bahwa barang ini sudah dibeli dan dimiliki oleh penjual. Setelah barang sudah dimiliki oleh penjual, maka yang dilakukan adalah menginformasikan kepada pembeli bahwa barang sudah ada. Setelah itu, penjual dan pembeli melakukan akad transaksi jual beli. Akad transaksi jual beli ini seperti yang diinfokan di info yang pertama tadi, bahwa diketahui terkait harga pokok pembelian dan terkait keuntungan penjualan berapa. Setelah disepakati, maka pembeli akan melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut. Nah, itulah akad murabahah. Nah, jenis akad murabahah ada dua. Yang pertama adalah murabahah dengan pesanan, murabahah to the purchase order, dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli, seperti pada skema yang sebelumnya. Nah, sedangkan untuk murabahah yang tanpa pesanan, pembeli melakukan akad murabahah, selanjutnya penjual barang diserahkan kepada pembeli dan pembayaran dilakukan oleh pembeli. Bisa jadi barang ini sudah tersedia di penjual. Yang menjadi catatan adalah kita harus mengetahui terkait bagaimana hukum syariah dan aplikasinya terkait akad murabahah ini. Jadi diharapkan step by stepnya ini sangat untuk dipenuhi. Karena ketika ada salah satu step yang tidak dipenuhi atau langkah yang tidak dipenuhi, maka akan berkonsekuensi terkait bisa jadi batal akad atau misalkan ada kamuflase terkait akad jual beli. Nah, dasar syariah atas akad murabahah ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan, mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Yang kedua adalah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan yang ketiga adalah, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya. Dan dari riwayat Muslim, orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Rukun dan ketentuan syariah akad murabahah. Rukun di sini ada 3, yaitu ada pelaku, objek jual beli, dan juga ada ijab kabul.
Nah, untuk ketentuan syariahnya adalah pelaku. Pelaku di sini harus cakap hukum balik. Balik di sini adalah berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah. Sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Terkait objek jual beli. Objek jual beli di sini harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat mengambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Misalkan, jual beli barang yang kadaluarsa. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah karena dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Yang kelima, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli, sehingga tidak ada gharar atau ketidakpastian. Yang keenam, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar. Yang ketujuh, harga barang tersebut jelas. Yang kedelapan adalah barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Dan yang selanjutnya adalah ijab kabul. Ijab kabul ini adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Nah, di sini ada ilustrasi dari akad murabahah. Ilustrasi akad murabahah ini didasarkan pada skema tadi yang di awal yang sudah kita jelaskan. Sebagai contoh, Gerai Hasanah merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jual beli kredit yang sesuai dengan syariat Islam. Tuan A datang ke Gerai Hasanah bermaksud membeli mobil. Tuan A memberikan informasi terkait spesifikasi mobil yang dimaksud dan memberikan informasi perkiraan harga dengan mengisi formulir pemesanan barang. Atas informasi tersebut, Gerai Hasanah mencari barang tersebut di supplier mobil. Pembelian mobil tersebut adalah 80 juta rupiah. Pembelian dari dealer tersebut kepada Gerai Hasanah. Jadi intinya adalah Gerai Hasanah mendapat informasi terkait spesifikasi mobil dan Gerai Hasanah akhirnya mencari mobil tersebut ke dealer dan mendapatkan harga sebesar 80 juta rupiah. Mobil tersebut sudah dimiliki dan dikuasai oleh Gerai Hasanah. Selanjutnya memberitahu Tuan A bahwa mobil sudah didapat. Tuan A datang ke Gerai Hasanah dan dilakukan akad jual beli dengan harga jual ke Tuan A sebesar 90 juta rupiah. Dengan komposisinya adalah harga pokok pembelian sebesar 80 juta rupiah dan keuntungan sebesar 10 juta. Atas transaksi penjualan tersebut, Tuan A melakukan pembayaran dengan cara dicicil selama 10 bulan. Nah, dalam ilustrasi ini, bagaimana perlakuan akuntansinya? Ketika Tuan A melakukan pembayaran atas akad tersebut secara tangguh atau bai muajjal. Nah, di sini ada perlakuan akuntansi akad murabahah untuk penjual dan juga untuk pembeli. Untuk penjual, pada saat perolehan aset mobil dicatat aset murabahah pada kas sebesar 80 juta rupiah. Pada saat akad transaksi dengan Tuan A, piutang murabahah sebesar 90 juta terhadap kreditnya adalah margin murabahah tangguhan sebesar 10 juta. Ini untuk mencatat pendapatan yang akan diterima atau keuntungan yang akan diterima, dan
pada aset murabahah sebesar 80 juta rupiah. Nah, pada saat pembayaran angsuran pertama oleh Tuan A, maka yang dicatat adalah kas sebesar 9 juta, margin murabahah tangguhan sebesar 1 juta, piutang murabahah berkurang sebesar 9 juta, dan pendapatan margin murabahah sebesar 1 juta. Di sini kita lihat bahwa sebelumnya adalah margin di sebelah kredit karena keuntungan yang akan diperoleh. Nah, ketika pembayaran angsuran ini dilakukan oleh Tuan A, artinya pendapatan atau keuntungan ini sudah benar-benar diperoleh, maka dicatat sebagai pendapatan margin murabahah. Nah, untuk pembeli pada saat akad transaksi yaitu mencatat aset sebesar 80 juta, beban murabahah tanggungan 10 juta, dan utang murabahah sebesar 90 juta. Pada saat membayar angsuran pertama ke penjual Gerai Hasanah, yang dilakukan adalah utang murabahah sebesar 9 juta, beban murabahah sebesar 1 juta, terhadap kas di kredit sebesar 9 juta, dan beban murabahah tangguhan sebesar 1 juta. Pembayaran akad ini selalu dilakukan sampai dengan bulan ke-10 dan tetap jurnalnya. Nah, bagaimana ketika pembeli mengalami kesulitan pembayaran? Maka penjual akan memberikan ada beberapa opsi yang tadi disampaikan di awal materi, bahwa penjual bisa melakukan keringanan kepada pembeli ketika mengalami permasalahan pembayaran. Salah satunya adalah memberikan tangguhan waktu, perpanjangan waktu untuk pembayaran, dalam bentuk adalah memberikan restrukturisasi utang piutang murabahah. Contoh, ketika Tuan A mengalami kesulitan pembayaran pada bulan ke-6, pembayaran sudah dilakukan pada pembayaran pertama sampai ke-5 lancar, namun pada bulan ke-6 mengalami kesulitan, maka Gerai Hasanah melakukan restrukturisasi berdasarkan jadwal pembayaran dari 5 kali jadwal menjadi 10 kali jadwal. Artinya yang harusnya 5 kali diperpanjang menjadi 10 kali jadwal. Maka jurnalnya adalah untuk pembeli adalah utang murabahah sebesar 4,5 juta, beban murabahah sebesar 500.000, kas 4,5 juta, dan beban murabahah tangguhan sebesar 500.000. Ini dilakukan pada saat jadwal pembayaran ke-1 sampai jadwal pembayaran ke-10. Nah, harap berhati-hati terhadap aplikasi akad murabahah ini, karena yang terjadi selama ini bahwa terkadang penjual belum memiliki barang yang sesuai dipesan oleh pembeli, mereka langsung melakukan akad jual beli, sedangkan barang ini belum dimiliki. Nah, ini konsekuensinya adalah banyak. Yang pertama, konsekuensinya adalah akad ini menjadi melenceng dari ketentuan syariah dari akad murabahah. Yang kedua, bisa berpotensi terkait utang piutang atas uang, yang artinya barang itu tidak dimiliki, namun penjual di sini hanya meminjamkan uang yang nanti akan mendapatkan kelebihan. Kelebihan ini yang dicatat sebagai riba. Maka dalam akad murabahah ini dipastikan bahwa benar-benar penjual di sini memiliki barang tersebut. Baru kita bisa lakukan dengan sesuai akad. Baik, itu penjelasan terkait akad murabahah. Semoga mencerahkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.